Kursus bahasa Inggris. Jadi nanti kami akan mendampingi sebagai abdi keraton, sebagai petugas ini akan mengantar keliling ya. Intinya ini udah masih kawasan Keraton Yogyakarta. Jadi kalau dilihat dari areanya itu ada beberapa bagian, ada semua ada 7 halaman ya. Yang ada di sini bagian ketiga ini bagian Sri Manganti. Sri Manganti. Jadi keraton itu sebenarnya awalnya pertama kali ada tuh setelah perjanjian Giyanti, Mataram dibagi dua oleh Belanda di antara Jogja sama Solo. Kalau Solo punya nama Kasunanan, di sini Kasultanan ya. Jadi sekarang ini yang merintah Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Nah di sini untuk jabatan raja itu sampai wafat, jadi nggak ada periode berapa tahun ganti, nggak ada. Sampai wafat baru diganti ya. Cuma semenjak Sultan Hamengkubuwono itu tugasnya rangkap jabatan sebagai gubernur. Jadi selain Indonesia Merdeka itu ada penetapan dari pemerintah, Sultan itu langsung dia akan jadi gubernur selamanya. Jadi Jogja itu punya jabatan 2 kan, Sultan juga gubernur ya. Kalau pagi bila dinadikan gubernuran, kalau tinggal di dalam keraton. Kemudian sebelum masuk itu ada semacam biasanya kalau di keraton buat olah bala nih deh. Jadi keraton memang dari mulai sejak pertama dari Islam atau Muslim, tapi Islam Bejawi, jadi ada penggabungan antara Islam dan juga ada pengaruh Bejawi juga. Ini namanya Kemamang ya. Kemamang. Jadi Kemamang itu mempunyai arti yang kebaikan, lambang kebaikan. Di foto bisa juga ya. Yes. Ini gerbang kedua dari semua yang ada di keraton, ini namanya gerbang Sri Manganti ya. Jadi keraton ada 5 pintu gerbang, namanya beda-beda. Pertama itu yang di ujung itu namanya gerbang Brojonolo namanya ya. Brojonolo. Yang ini kedua namanya gerbang Sri Manganti. Nanti ketiga ada gerbang lagi Dono Pratoko namanya. Ya, nanti kita antar keliling ya. Baik. Ya kita di sini aja dulu ya, pertama-tama di sini. Agak maju, agak maju. Agak maju nggak? Aku tak di video. Langsung. Ini ada semuanya. Pertama-tama untuk yang bangunan depan ini namanya Bangsal Sri Manganti. Kalau di sini tuh untuk semua bangunan yang terbuka itu namanya bangsal, ya. Kalau di luar boleh dipanggil joglo, pendopo atau semacam ruang pertemuan, tapi di sini namanya bangsal. Dulunya ini ruang untuk tunggu sultan, ruang penanti raja. Namanya Sri Raja, Manganti itu menanti ya. Cuma sekarang ini sering untuk kegiatan kesenian, jadi tiap hari ada kegiatan kesenian. Kemudian hari ini hari Jumat acaranya berupa lagu-lagu Jawa atau Mocopatan Jawa. Ya, kalau Sabtu besok tarian. Jadi tarian jatuh Sabtu Minggu, ya. Lalu ada lagi wayang orang, wayang kulit jatuh hari Kamis. Ini hari Rabu wayang golek. Itu semua program pagi dari jam 9 sampai jam 11 siang, ya. Itu yang dibaca itu petugas beliau itu yang sedang membaca buku tentang syarat haji bahasa Jawa kuno, ya. Isinya tentang petua-petua aja atau nasihat-nasihat, ya. Itu bergantian, jadi tiap 10 menit ada bergantian yang membaca mocopatan ya. Kalau di sini namanya mocopatan. Mocopatan. Ya. Kalau di keraton itu ada di semua pekerja keraton semua dijalankan oleh abdi dalam keraton, jadi semua pegawai keraton abdi dalam namanya. Bapak ini abdi dalam. Ada sekitar 3.500 orang. Bapak abdi dalam juga ya. Kami punya nama Mas Bekel Probo Kusnawan. Abdi dalam keraton, cuma kalau kami kan bagian wisata, jadi kami pakai busana adat Jawa itu hari Selasa kami saja. Kalau selebihnya pakai busana batik ya. Baik. Ya. Jadi mau sebelum masuk mungkin mau foto bersama di sini bagus sekali ya, foto bersama dulu. Nanti setelah itu kita angkat keliling ke masuk ya. Oke, baik. Foto dulu. Monggo foto rumian, monggo silakan. Untuk kenang-kenangan boleh difoto itu depan gerbang masuk itu bagus ya. Foto misalnya ono. Iya, monggo ya. Sana Mas. Sana tak foto. Depan kita masuk malah. Oh iya, ayo. Oke, sana. Mas, ayo Mas, Mbak, ayo. Iya. Yuk, sini. Kono Mas. Kono. Yuk, Mas. Sini Mas. Ini masuk gerbang ketiga kita. Ayo Mbak, ayo langsung. Tak foto. Siap ya. 1. Mas Aldi agak merapat. Kamu sini. Agak merapat.
1, 2. Lihat sini. Bapak mohon minta tolong saya difotoin bisa. Nanti langsung ini aja ya Pak. Langsung yang ini. Ampun yang ini. Oh, iya siap. Amin. Siap. Ganti kamera. Iya, nun sewu. Amin, iya. Siap, nggih, monggo. Senyum ya. Bilang senyum. 1, 2, 3. Senyum. Cheese. Sekarang jempol. Jempol. Yo, jempol. Ya, terima kasih. Ya dulu, hasilnya bagus nggak? Iya. Bilang kalau kurang bagus. Coba lihat dulu, udah masuk belum? Sudah bagus insya Allah Pak. Bagus ya. Monggo. Gimana? Kok ketawa? Merem, oh. Gak apa-apa. Ya itu Ya, resiko. jadi, ini gerbang ketiga ini namanya Brono Pratopo. Brono. Jawa, kan? Itu bunyinya Bo- Dono Pratopo. Dono Pratopo. Lalu di depan ada patung ini buat tola bala juga sama. Oh, Namanya patung. beda. Patung Yang sebelah apa? kanan namanya Cingkorobolo patungnya. Cingkorobolo. Ini lambang baik. Baik. Yang kiri namanya Bolo Koto dan yang buruk. Bolo Oke. Koto. Bentuknya sama cuma beda letaknya aja. Beda letaknya. Sebelah kanan pintu kebaikan, yang kiri pintu yang buruk. Yang keburukan. Iya. Namanya Cingkorobolo sama Bolo Koto. Cingkorobolo. Di Bolo kita bala. Atas Bala. penangkal. Oh, penangkal. Oke. Lalu ini apa Pak? Itu untuk gardu jaga aja, dulu setiap gerbang selalu ada pos jaga. Oh, ya. kalau sekarang Sekarang security yang gitu. Ya, sekarang security. Tapi Oh, itu ada contoh patung Abdilem aja yang di sana itu mode Abdilem kalau dulu di bawah. Ya. Kita bisa lihat ya, ada patung Abdilem itu ya. Baik, Nanti kami terangkan ya. baik. Tadi pintu apa namanya? Ayo. Apa namanya? Noto Projo. Dono. Dono Pratopo. Lihat deh, ini ada contoh, ada patung Abdilem. Nah, ini contoh abdi dalam. Kalau dia ingin tahu, kalau Abdilem kan di sini dalam bentuk bekerja itu dalam bentuk pengabdiannya kan, jadi bukan mencari materi ya. Maka kalau tugas di keraton tuh posisi tangannya di kiri yang di atas, bukan tangan kanan tuh. Kiri yang di atas. Kalau tangan kanan itu berarti Abdilem punya keinginan sesuatu, intinya bekerja untuk mencari materi atau apa. Kali ini nggak boleh ya, yang dicari itu pengabdiannya. Maka kalau sesuatu tangan kiri di atas, ya. Kiri yang Kalau di adik ke ayah ibu minta yang ini kan, minta uang kan? Di Betul, kanan ya? ya. Tangan kanan ini ya. Tangan kiri yang di atas. Kalau ini ke kiri. Ya. Kalau berdiri juga sama. Kalau berdiri yang ke tangan kanan depan, bukan tangan kiri ya. Artinya kalau tangan kita depan tuh maksudnya dalam bekerja itu sendiko dawo. Jadi apa yang diperintahkan sultan selalu dipatuhi. Harus di kiri juga kalau seperti ini. Enggak, kalau tangan kanan ya di depan, bukan Oh, tangan kanan yang di depan kalau Iya. seperti ini sendiko dawo. Iya, sendiko dawo. Tapi kalau posisi Kalau seperti ini harus di kiri. Beda. Ya. Oke, baik. Kalau duduk tangan kiri di atas, kalau berdiri tangan kanan di depan. Oh ya? Oke, besok pas main drama harus begitu ada maknanya. Ada mananya itu, ya. Lalu kalau sowan di dalam tuh cara masuknya bangunan lampah duduk. Nggak boleh jalan kaki itu nggak boleh. Oh, seperti ini. Kayak laku duduk ya, jadi Mas Marvel. menginjak lantai. Mas Marvel menginjak lantai. Ya, lampah duduk namanya. Lampah duduk. Kalau ketemu raja ya, Pak. Ya, semua masuk bangunan lampah duduk. Oh, semua masuk bangunan. Seperti pas Nanti gini. Bapak tengah ada contoh di dalam. Ya. Oke, baik. Yuk, ya sini ya. Mari, nggih. Ya, sambil diingat ya besok pas main drama harus Ini begitu. ada lagi adik yang didalami sebagai lambangnya keraton ya. Lambang Itu ada huruf keraton. Jawa juga. Itu tulisan huruf Jawa itu H sama B. Tapi kalau orang Jawa bacanya kan Bobo kan. Itu Bobo. namanya bilangnya beliau Hamkubono. Oh, Bo itu Hamku, Bo itu Bono. Ya. Ada huruf Jawa itu ya. Bo sama Bo. Itu simbolnya keraton, lambangnya keraton ya. Kalau Solo kan PB ya, Pak Bono asli Habi, beda ya. Kalau ada perlihatkan, yang dirubah tiap sultan itu jumlah bulu sayapnya aja. Coba itu ada berapa sayap yang di kanan kiri itu? Jumlahnya ada berapa? 8. Berarti ini waktu sultan 8. Oh. Jadi yang dirubah itu jumlah sayapnya. Kalau sultan 10 ya 9 sayap. Sekarang sultan 10 ya 10 sayap ya. Cuma dulu belum ada lambang ini, dari mulai sejak ada lambang dari ke-8. Tapi sampai 7 belum ada lambang ya. Mulai ke-8 dibuatkan lambang Akunana. Ya, kanan sini ya, jadi Ini selalu ada, maaf,
sesajen di gitu sini ya. memang budaya Jogja masih ada kan, di sini masih ada penghormatan bagi apa yang berarti ada selalu dihormati kan, maka dikasih sajen. Sajen Itu biasanya namanya. dikasih kalau hari Jumat atau hari Selasa. Ya. Betul. Ya. Itu bentuk penghormatan aja, ya. Ya ini adik kita kumpul sini dulu ya. Ini udah masuk bagian kedatonnya atau bagian utama keraton ya. Jadi ruang bangunan induk itu yang ruang tengah ini yang besar ini. Yang bangunannya namanya itu Bangsa Kencana. Kadang kalau ada acara pernikahan, ada terima tamu agung, ada acara ngabutnya diadakan di ruang utama itu ya. Dan juga kalau ada aturan ada keraton itu masih lesehan di bawah. Kalau tamu-tamu dari luar pakai meja kursi, pakai kursi ya. Kalau tuh tamu-tamu misalnya ngabutin tuh pakai duduk di bawah lesehan ya. Perlu tahu ini ruangnya ada dua kelebihan. Pertama, ini ya dijadikan di tengahnya keraton. Jadi keraton posisinya di tengah persis itu. Batasnya sampai Tugu. Sini utara tuh sampai Tugu 2 kilo jaraknya, ke belakang sampai kandang menjangan 2 kilo juga sama. Kandang menjangan itu buat pirang kijang atau panggung kerapia ya. Yang kedua ini di tengahnya kota Jogja juga. Kan Jogja luas kan? Sini ke Gunung Merapi sama sini ke Laut Selatan jaraknya sama juga. Jaraknya sama? Iya. Titiknya di sini? Iya, titiknya sini. Ya. Ke Gunung 28, ke laut juga 28 kilo juga. Itu kelebihan keraton ya. Itu awal pertama kali berdiri keraton tahun 1756. Itu setelah 1756. perjanjian Gitu ini pertama kali ya. Cuma sekarang udah banyak mengalami renovasi, di bangunan ini udah nggak asli lagi, udah banyak perombakan. Ya. Yang dipakai rumah beliau itu di rumah kuning itu, yang depan itu rumah tinggalnya Sultan itu ya. Namanya Gedung Jene atau rumah kuning itu dipakai rumah beliau. Gedung ya. Jene. Sekarang kosong nggak ditempati lagi karena semenjak sultannya seperti sekarang beliau tinggal di belakang di Keputren. Itu sekarang udah tinggal bersama Ibu Ratu Imas, sudah serumah. Dulu kan beliau sama istri beda ya, tidak sama, sekarang udah tinggal bersama. Keputren maaf Di untuk belakangnya, perempuan ya? Ya kalau dulu untuk putri, untuk istri ya, untuk istri, untuk keluarga. Kalau laki-laki? Kesatrian. Kesatrian. Di timur. Di timur. Ya, Beda. Kalau keputusan untuk keluarga putri, yang kesatrian buat kakung untuk laki-laki ya. Untuk anak laki-laki. Sekarang udah bisa menentukan pilihan sendiri, artinya anak-anak bebas menentukan tempat tinggal, jodoh, misalnya udah bebas sekarang ya. Kalau dulu sudah juga, dijodohkan? Sekolah di keraton juga nggak boleh keluar kan, ada homeschooling, ada ruang sekolahan. Tempat tinggal kalau udah dewasa dipisah ya. Laki balik, laki di kesatrian, perempuan di keputren. Lalu selalu rumah tangga atau setelah nikah baru keluar dari keraton. Ya. Jodoh ditentukan juga jodohnya dulu kan, sama-sama darah biru atau darah ningrat ya. Oh harus gitu. Itu mulai perubahan itu dari Sultan sebenarnya udah ada menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan dulu udah mulai ada perubahan-perubahan itu dari Sultan sembilan awalnya. Sudah dibebaskan gitu. Baik. Sekarang bebas lagi, sekarang Bapak Sultan lebih mengikuti zaman lagi kan. Ya, beliau tidak punya selir, satu istri aja. Dulu banyak istrinya kan. Dulu banyak istri. Itu nggak ada selir, satu istri aja. Kanjeng Ratu Hemas namanya, dikasih di mana perempuan semua ya. Sekarang anak-anak mau diadakan perubahan juga besok. Yang menggantikan beliau itu putri beliau nomor 1. Artinya anak yang nanti menggantikan tuh ratu bukan sultan. Berarti namanya ratu nanti? Iya, bukan sultan tapi Gusti Kanjeng Ratu. Ya, karena anak sekali 5 perempuan semua kan. Kalau misalnya beliau punya anak laki-laki jadi raja. Sultan ya? Ya. Jadi sultan. Nanti yang ke-9 nanti perempuan jadi penggantinya. Ini udah ada ketetapan bahwa nanti kedepannya udah ditetapkan pilihannya jatuh anak pertama, Kanjeng Ratu Manggumi namanya. Ya. Karena usia beliau udah 78 tahun usianya. Sultan ya? Iya. Lalu anak yang mau jadi pengganti itu, putri yang mau jadikan pengganti itu usia udah 59 tahun. 59? Ya. Kalau bapak belum diganti kan, setelah makan nanti baru ada pergantian. Setelah dimakamkan. Ada yang mau tanya mungkin? Oke. Itu, Aldikan banyak itu. Itu ruang apa Pak? Yang ini ruang tempat koleksi gamelan aja itu, Gedung Gongso. Tempat menyimpan gamelan. Cuma sekarang banyak untuk sewanan abdi itu yang di sana itu para abdi yang bekerja di pemerintah udah pada sewan di sana, oke? Kalau yang ruang musik aja, ini ruang musik Eropa nih. Oh ini ya, ada logo musik. Kenapa harus Eropa? Ya memang zaman Habib 8 lebih dekat dengan Belanda. Jadi bangunan-bangunan banyak yang motif Eropa. Okay. Oke. Foto boleh kan di sini? Oh foto dulu, ya kan. Depan rumah bagus foto dulu, depan rumah itu ya. Okay. Foto sini.
Iya, monggo. Foto. Mas. Sini yo, sini. Tuh. Tapi nggak udah naik ya boleh masuk. Enggak boleh naik. Bawa aja. Kalau yang di sana foto Kalau sama nggak bareng, kalau nikah hanya kita foto aja, tapi untuk tamu foto bersama nggak boleh. oh, hanya Karena foto. romo-romo itu kan ya punya petugas petinggi di sini kan, artinya pangkatnya udah pada tinggi-tinggi, jadi kalau kita foto bersama itu kurang Kayak pas itu ya, enggak menghormati gitu. Oke. Mungkin kita lanjut Ya, kita saja. lanjut aja ke dalam, jangan kita keliling ya. Maaf Pak, itu dua singa itu. Apa? Dua singa Itu itu simbol hanya apa? hadiah aja dari zaman dulu, kan semua barang yang ada di dalam kantor banyak souvenir kan, dari Belanda, dari Cina, dari Inggris, dari Italia dan sebagainya. Itu juga souvenir semua ya, Souvenir guci-guci semua. itu. Dari Ya. Cina itu. Ge. Dari Cina. Kalau ubin lantai ini dari Itali. Ubin lantai ini itu, dari ye. Itali. Kalau yang singa itu dari Inggris itu. Singa dari Inggris. Oh, Three Lion. Ada Ya. juga yang dari Belanda juga ada gitu ya. Oke. Ya Baik. sini ya. Baik, Pak. Tadi Ini dan jam berapa dari sekolah? dari rumah tadi setengah 6. Oh, itu. Dari Purwodadi setengah 6. Habis ini mau ke Imogiri. Oh, Iya. Mak, bukannya setelah Jumatan. Iya, saya Jumatan. Kalau di sana masjidnya juga dua Jumatan, yang masjid di atas. Jumatan juga. Iya. Oh. Kalau yang di kuda gede kan dipakai nggih. Iya. Kalau yang di Pajimatan mungkin hanya juru kunci aja yang dipakai. Suruh kunci aja. Siap. Ini ada di sini ada sebuah tandu deh, namanya jempana. Dulu buat tandu pengantin. Kan dulu belum ada kereta kuda kan waktu itu kalau ada nikahan keluarga itu ditandu pakai jempana ini. Yang ikut 30 orang jumlahnya 30 orang. Nanti dalam itu isinya berdua masuk dalam tandu. Ya. Ini berlaku hanya sampai Sultan ke-7 aja. Sultan Semenjak ke-7. Sultan 8 sudah diganti pakai kereta kuda. Kereta kencana maksudnya. Berarti ini diangkat gitu. Ini diusung dipikul. Oh, 4 orang, Pak. 30 orang. 30 orang? Oke, karena berat nih ya. Dari Jati. Wah. Nanti dalam itu isinya berdua masuk ditandu 30 orang. 30 orang ya. Buat. Dari Jati itu berat sekali ya. Oke. Berat sekali ya. Cuma Dan ini masih utuh dipakainya ya. sampai Sultan ke-7 aja di mulai ke-8 udah ada kereta kencana, kereta kuda kan. Ada kudanya. Ya kita sini ya monggo. Iya, kalau Romo itu ini tugas bagian pemerintahan, maksudnya Romo itu sudah masa pensiun ya. Lalu untuk mengisi hari waktu lebih itu bisa masuk abdi keraton juga. Soalnya nggak tiap hari tapi hanya sebulan sekali aja. Romo-romo itu tugas bagian pemerintahan. Namanya abdi dalam keprajian. Jadi Keprajian. beliau punya gaji pemerintah. Kalau bapak dari Punakawan dari keraton, gaji dari sultan ya. Oh, langsung dari Kalau sultan. menikah dari pemerintah. Dari pemerintah. Iya. Namanya keprajian. Keprajian. Kalau kami dari Punakawan dari keraton. Keraton. Bedanya. Oke. Keprajian. Itu kalau mau sowan itu sebelum sowan itu hormat dulu lalu lampa duduk itu ada kan wajib itu. Coba. Coba lihat itu, ya. Iya. Coba deh sowan no, tuh. Yo sohan yo. Salim, Pak. Enggak. Oh, enggak saling. Hanya kita lihat aja. Jadinya di bawah itu ya. Biasanya kalau Caranya gimana, Pak? biasanya kalau masih muda kan masih lampa duduk, ini udah sepuh kan. Dia punya ini juga, jadi udah sepuh boleh jalan berdiri ya. Kalau yang masih muda-muda tuh lampa duduk. Boleh? Masih. Boleh. Foto boleh, di foto aja boleh. Kalau Cuma jalan kita duduk nggak boleh. Nggak boleh. Kalau itu boleh, kan ini udah sepuh kan, udah ada dispensasi ya. Ada. Mau foto? Di foto. Di foto boleh deh, Nggak kalau apa-apa. kita foto nggak boleh ya. Kalau sekedar di foto aja boleh. Oh, ini Iya. kami yang moto gitu. Ya boleh bapak mau kan boleh. Ayo, Siva. Jadi kalau ada yang foto di depannya nggak boleh ya, hanya kita foto. Oh, aja dari boleh. jauh. Keprajian, guys. Baik, Pak. Ya kita di sini ya. Lanjut. Kita lihat pamerannya di sini adek. Ini koleksi gong ya? Kalau nikah itu untuk gudang perabotan aja buat nyimpan bekakas saja. Oh, bekas. Untuk milik kerajaan ya, tapi mengenai dalam maksudnya. Ini kok, Ya, ada koleksi ini kok mana, Pak? Ini buat sunatan putra Sultan. Oh, sunatan. Rombongan namanya untuk kitanan.
Dulu kalau ada putra raja disunat itu tidak di rumah sakit sih. Ini buat operasi Dimasuk. anak. Dimasuk ke dalam kerobongan, ditutup pintu kan. Tapi sekarang nggak dipakai lagi. Kan putri semua kan. Oh iya ya. Iya, ini nggak dipakai. Yang terakhir siapa? Yang Masih 7. putra yang ke-9 masih. ke-9. Semenjak putra yang sekarang nggak lagi kan udah perempuan semua kan. Nah, kita masuk sini ya. Baik. Yuk. Ayo. Ini depan ini bukan museum tapi hanya sekedar pameran aja. Namanya Daur Hidup itu maksudnya pameran untuk memperlihatkan berbagai prosesi pernikahan. Di sini ada acara pemberian gelas, siraman pengantin, midodari sampai ke ijab kabul ada dipajang di sini ya. Nanti kita bisa lihat baju-bajunya, contoh dalam rangka perekaman serta ada dipajang. Cuma ini yang lebih diutamakan tuh maksudnya Daur Hidup itu sebagai kisah perjalanan seseorang. Kan kalau kita hidup tuh ada 5 tahap, 5 tingkatan kan, dari mulai masa kehamilan, masa kelahiran, remaja, perkawinan hingga kematian. Ya? Betul ya, pas. Ada 5 fase itu. Iya. Berarti masih remaja kan? Remaja kamu fase kedua, Ini yang ketiga. ketiga nih. Ketiga. Fase keempat perkawinan, Saya ya? sudah keempat. Oh, baru Ya. 5 aku. Iya makanya. Ya. Siap, Ya, siap. kita kan nggak tahu dari Tuhan kan. Ya. Iya, Yuk, iya. kita masuk sini ya, Dede. Ini ya, kalian masih di fase ketiga. Ini. Fase kehidupan. Kalau ini kan nggak mungkin udah masa kelahiran kan? Kamu yang ini yang ketiga. kamu remaja Mas Aga. Ini Pak Agung di sini, habis ini Pak Agung mati. Ya, sini ya. Oke. Ada prosesi sebelum nikahan biasanya ada acara Majeng Taruh. Majeng Taruh. Kenapa itu, Pak? Ini menandakan bahwa di dalam kerajaan itu ada perkawinan di keraton. Ada perkawinan. Ini sepasang kembar mayang ya. Oh, kalau orang menikah itu ya? Ya, medianya biasanya pakai janur kuning. Janur sama kuning. di kampung juga sama kan janur kuning. Sama ikut di sini ya berarti. Iya, Kiblatnya ya. Iya, betul. Ya. Majeng Taruh. Ini baju putri yang nomor 5 ya Ragil. Iya. Ya. Happy. Ini sebelum nikah tuh dikasih nama oleh beliau Sultan ya, nama gelar maksudnya ya. Ini bajunya model kebaya. Kebaya. Ini putri yang nomor 5. Yang akan menjadi ratu ya? Bukan, ini yang ragil. Oh, yang menjadi ragil. ratu, Yang nomor 1. Ah. Oh, yang ragil. Kanjeng Ratu Bendoro namanya. Bendoro. Niki suamina. Suaminya ini asalnya orang Lampung. Oh, mana Lampung, Sumatera. Dapat juga orang Lampung bisa menjadi menantu raja ya. Kanjeng Pangeran Haji Yudodegoro namanya. Yudonegoro. Selepas pernikahan ada acara nyantri ya. Iya. Ada acara midodari ini, ijab kabul dan sebagainya. Ini proses perkawinan aja. Oke. Itu media sajinya juga ada itu. Kalau ada siraman tuh modelnya pakai ini media sajinya itu ya. Ada ruatan seperti bubur, ada tumpeng, ada pisang, kerbau dan sebagainya ya. Kan ini bukan beneran, ini contoh aja. Contoh. Ada Ada wajib, tumpeng ya, ada tumpeng. warna biru, putih, merah dan sebagainya. Oh, ada ingkung. Nggih, wayang, ada Niko nom, tempe. itu Bergedel. apem. Oh, apem. Nggih. Kelapa. Oh, kepala. Kerbau nggih. Ini baju waktu siramannya itu modelnya gitu Baju ya. siraman. Besok yang nikah ya. Ada lagi antara ibadahnya ada pakai model kebaya buat ibadahnya ini ya. Ini sebelum hari hanya nih di keraton ya. Sebelum acara resepsi. Sebelum resepsi Oke. pakai ini. So sing menikah loh, kalian Nanti kan feeling ini. ada saja pakai dodotan, pakai bahasa bahasa. Basahan. Oke. Kayak itu. Ini semua zaman dulu tapi akhirnya masih ada juga nih masih keluar juga deh. Padahal lama sekali nggak dipakai ya. Niki apa? Ada. Sumur. Oh, Ini ya sebuah sumur ini masih zaman aktif, dulu, Pak? Masih aktif. Dulu ini pernah untuk tempat kuda zaman dulu. Pusat ini. Tapi sekarang lagi. 10 meter. Tapi kayaknya sekitar 1 meter aja. Embun airnya kan. ada embun air iki, Mas. Boleh, Pak. Embun air iki kok. Ki jero ono banyune cek aktif. Gudi yo. Ana Mas. Ageng nggih sumure. Ya kita geser sini ya. Oke, kita geser.
Ayo. Geser. Di pesantren itu tanahnya bawahnya tuh pasir, bukan apa batu kapur, bukan pasir. Niki Ya, ngandap ya? tanahnya subur. Heeh. Oh, tanahnya Semua subur. pasir. Masya Allah. Base camp. Ini contoh bikin belangkon. Belangkon, Jadi bahannya model pakai model gini ya. Harus belangkon Jawa. ditali sejumlah. Kalau jumlah nggak tentu ya. Oh, Cuma tentu. selalu ada mondolan di belakang, selalu ada mondolan kan. Itu mondolan itu sebagai rambut. Jadi dulu kan raja dulu kan selalu berambut panjang kan. Iya. Jadi digelung tekuk itu. Jadi kan nama mondolan. Ya. Nah, nek niki Kalau nikah pulo, ini Pulo. buat acara perkawinan. Kayak nikah, pulo ya. Bukan belangkon tapi pulo. Pulo. Ya. lajeng dalam memakai keris nih kok. Nikah keris itu sebagai sandangannya atau apa perlengkapannya ya. Tantingan dan juga nih tantingan sebelum nikah ditanya oleh orang tua kan. Tantingan menanyakan. Jadi dari Yuk, menikah besok ayahnya ditanya. kepada putri yang menikah itu ditanya sudah siap nikah atau belum? Sudah siap ya? nikah belum? Besok kamu ditanya. Nah, Dijodoh, enggak dijodohkan. Bahwa orang tua setuju sama kamu. Nah, ini yang ditanya itu ceweknya. Oh, ceweknya ya? Iya. Cowok enggak ditanya? Enggak, cewek yang ditanya. Oh, cowok penyerah. Kalau cowok enggak. Ini kan bukti yang nomor 5 nih, Gusti Mindoro kan? Ya. Iya, Ya. ingin supaya GKR benar. Iya. Gusti Gusti Kanjeng Ratu. Kanjeng Nama Ratu. gelarnya, ya. Itu akses Iya. perkawinannya itu ada modelnya ya. Iya, Ada buat modelnya. pengantin putra. Lah, Yang niki putih. nopo? Ini aksesori pengantin putra nih. niki sing di telinga namanya Itu napa? sumping, sumping. Oh, kula badhe pados sunting nih. Sumping itu di telinga Sumping. kakinya, itu simbol sebagai pendengar. Jadi apa yang dikeluarkan itu selalu didengarkan dengan. Sumping ya? Iya, sumping namanya. Nanti Sultan Agung pakai Iya, sumping. sumping namanya. Ayo, Mas. Gak apa-apa dulu, gak apa-apa kok, nyantai aja. Ini bajunya dari baju besar pengantinnya ya. Tuh besok yang menikah. Namanya kayak saya nih, jangan menir namanya busananya ya. Ini jangan menir. Ini waktu resepsi, kalau waktu panggilnya pakai dodotan itu yang di sana itu waktu panggil. Busana jangan menir. Jangan menir. Jangan menir itu sayur Ini kayak bukan ini maksudnya busana untuk busana. daun ageng ya. Bahasa kebesarannya. ini strukturnya. Bisa panggil. Jangan dia punya nama itu. Nama-nama ada kan? Oh, sumping ya. Sumping ini. Giwang. Gini, Pak. Hah? Bajunya ada di baju dodotan itu basahannya. Oh, ini basahnya. Ini sekarang kalau apa pakai jilbab itu tetap Kalau pakai di sini jilbab. memang tidak boleh pakai jilbab. Oh, tidak boleh pakai jilbab. Jangan kan? Jangan. Harus pakai gelung. Gelung. Ya. Ini ki Kalau ini kan domas. Dumas, Ya. niko pengapit. Itu untuk leluhurnya sebagai contoh dalam pengantinan ya. Pakai janur. Oke. Kamu besok naik nikah gini loh. Besok. Aku wes, faseku sudah selesai. Ada lagi tuh acara kaca putih juga tuh mas. Tapi ada kaca putih itu maksudnya nanti kalau udah berumah tangga itu semua suami akan diserahkan kepada istrinya. Ini akan diserahkan istri. Maka dari suami ke istri ya. Oh. Kalau dulu kan bisa hasil bumi kan. Iya. Bisa kandang pangan, bisa kacang, bisa jagung dan sebagainya. Oke. Termasuk uang juga ya. Uang juga harus Itu kasih loh namanya ke kaca istri. pucuk, ya. Ini apa nih, Itu Pak? bunga. Kayak ini Jahe, rempah-rempah, jahe, padi, itu padi, kacang, jagung. Ya, berbagai. Pokoknya ini jumlahnya 11 jumlah. Harus 11. Oke. Kenapa harus Ya, itu sebagai simbol aja. simbol? Ini Itu untuk tempat itu menuangkan berbagai itu kan simbolis itu. Beliau yang putih yang menerima, suami yang memberikan. Oke. Niko. Itu contoh tadi yang bawa bilang di pengantin ya sekarang. Oh, yang di depan tadi. Sekarang pakai kereta Ya, kuda. kereta kuda. Sekarang pakai mobil. Oke. Nggih. Ya, kita lanjut lagi ya. Oh, foto dulu sini adik. Foto dulu, Mas. Foto Boleh dulu. foto, silakan. Siapa? Kan bagus itu. Aku pengen oke? nikah deh. Wes tekan ini kudu foto nih. Ya. Nek gak nikah lho. Foto sama siapa? Lho, iya. Aku foto sama siapa? Foto sama-sama. Iya, sama-sama. Oke. Ibu nikah besok wis tekan kene gak foto gak nikah mbol. Yo, siap. Foto. SD ada SD. SD ini. Oh, ini SD dan Iya. berapa nih? Oh, 3. Dulu. Pal, lagi dunia sini. Tengah apa? Sudah. Ya, ada lagi nih ya. Oke. Ini apa, Pak? Itu
Itu ya saudara yang korbannya sekarang itu mulai sekarang tahunnya. Kita kesini ya pamer sini ya lainnya. Sultan guys. Itu air dari sana tadi? Enggak. Itu airnya dari sumur tadi, Pak? Iya itu sumur biasa. Yang Enggak beda. sumur tadi? Enggak, itu Beda? ada sendiri. Banyak sumur di sini. Kali ini ruang bagian laboratorium, bagian konservasi aja deh. Jadi ini ada petugas yang di sini bisa mengadakan perbaikan lagi barang yang lama dipakai lagi oleh Sultan dikasih restorasi lagi ya. Bagian perbaikan atau bagian perawatan. Laboratorium konservasi. Ini para petugas dari Keluarga Mada ikut membantu kegiatan di keraton ya. UGM ya? Tapi UGM. Tapi ini khusus bagian arkeologi yang lebih tahu, bagian sejarah. Kan jurusan arkeologi ada ya, jurusan Ini Pak dosen juga itu itu berarti. pembinanya. Saya juga. Banyak lukisan yang direhabkan, ada bokor, ada apa. Oh, jadi perbaikan, Ya. pembersihan, penguatan, perbaikan, Nah restorasi. sekarang tuh keraton dijaga sebagai cagar budaya juga ya, sebagai apa budaya dunia ya. World Heritage peninggalan dunia. Iya, heritage juga. Oke, iya. Ini kenapa kok warna pintunya selalu hijau? Oh iya hijau karena di keraton itu sebagai simbol kesuburan atau kemakmuran. Kok makmur? Jadi keraton itu lebih banyak dominan warna hijau. Itu menggambarkan simbol kesuburan. Kalau merah itu keberanian. Kalau kuning kewibawaan, putih kesucian ya. Jadi Jadi kesuburan. Ya? punya warna masing-masing punya makna. Ya sini ya, monggo. Mas, kalau jalan dulu kan bapaknya, jangan menyelip. Yang di dalam sana itu yang tadi buat putra laki-laki namanya dalam kesatrian ya. Kesatrian Cuma untuk sekarang nggak pria. ditempatin lagi. Dulu setiap putra sultan laki-laki di sini, yang perempuan di kebun. Putranya Sultan laki-laki itu di Kesatrian namanya. Kalau perempuan di Keputren. Dipisahnya itu setelah akhir balik saat remaja, oke. Kalau masih usia anak tuh masih tinggal bersama ibundanya, setelah akhir baru dipisahkan. Baru Di sini ada dipisah. ruang sekolah, pendidikan nari, kamar-kamar dan sebagainya. Oh, di dalam sini. Iya. Tapi nggak boleh masuk. Oke, untuk sekarang nggak bisa masuk karena masih di restorasi juga. Oh, dulu boleh. Dulu boleh. Kalau hari Minggu dibuka juga untuk nari kan, itu bisa dikunjungi juga. Oh, hari Minggu. Iya, hari Minggu. Besok. Jadi Besok kan, ya? Kan dua hari lagi dibuka untuk pengunjung. Oh, gitu. Itu ada yang di pojok depan itu yang satu itu namanya kentongan ya. Kentongan. Itu buat tanda bayar di sini, pada bayar di keraton itu dibunyikan banyak dari pohon nangka itu, batang nangka ya. Satu lagi itu bedong untuk tanda sholat di masjid. Hmm, Ya. Sekarang nggak dipakai semuanya. sampai sekarang masih utuh ya? Masih utuh, masih bagus itu. Kalau batang nangka itu anti rapok, jadi biarpun lama usia sudah tua tapi tetap bagus. Oh, gitu. Tidak mudah dimakan renget ya. Iya, iya. Batang nangka. Jadi, nah kita kesini lihat sini ya. Nah, itu juga bukan museum tapi pameran juga, tapi ini aja bentuk temporer aja. Jadi setiap 4 bulan sekali itu ada tema yang pameran itu berbeda-beda. Bulan tema kali ini judulnya Hamong Negari. Oh, Hamong besok Negari ganti. itu sebagai simbol bahwa raja itu sebagai pembangun negara, artinya sebagai kepala pemerintah kerajaan. Ya, nanti ada boleh salah dalam itu ada simbol-simbol tentara kerajaan, ada busana pangeran dan sebagainya tadi di dalam sini ya. Itu dibuka sampai bulan Agustus. Tadi kemarin diresmikan pada bulan 3 Maret, nanti selesai bulan Agustus. Dan nanti ada tema yang baru lagi. Ya. Baik. Selalu berganti maksudnya. Ya. Oke. Kita bisa masuk dalam sini ya. Ini berarti tadi masih pintu ketiga kita ya, Pak? Ini pintu yang ketiga betul. Okay. Kalau ini Ini gerbang Beda istana, Rego Gapura. Oh, Ini Gapura. ruang utama keraton kan tadi ya. Kalau ini gerbang ksatria namanya. Kalau Keputren di sana. Di ujung itu, cuma enggak untuk punya nggak bisa masuk ya, masih ditutup ya. Berarti jaraknya jauh ya, Jauh, dipisahkan dengan gedung-gedung ini. Iya betul. Ada mau cerita dulu sini boleh kok. Kita lanjut aja nanti ke Imogiri. Kan
ini ya. Makanya singkat. Kita lanjut aja. Siap, udah. Iya. Dia masih ini ada di. Karena masih panjang kan. Iya, boleh. Udah, Mbak. Ini kata boleh masuk sini. Misi. Ini ada berbagai ornamen ini menggambarkan berbagai prajurit tentara kerajaan ya. Di sini kan banyak tentara kerajaan atau prajurit kan. Prajurit. Kalau di sini nama itu berbagai golongan. Ada Panji Bugis, Surakarta, Brojo, Ketaki dan sebagainya. Itu dinamakan dengan ini ya. Oh iya, oke. Coba nggak boleh foto ya. Ini jangan disentuh Mbak Afi. Boleh foto tapi jangan sentuh. Mbak. Jangan disentuh. Oke. Ini kain Ini menggambarkan itu tentara kerajaan Jawa dulu kan. Ada prajurit Petangbulu, ada prajurit Lombok, prajurit Bugis dan sebagainya. ini tahun berapa? Ini paling baru. Enggak maksudnya tentara-tentara Oh ini. ini dari zaman Sultan Dua udah ada. Dari zaman Sultan Dua udah bikin tentara kerajaan. Nyokrawati. Panembahan. Itu Sultan yang kedua. Gitu. Sultan kedua itu kan setelah itu adanya perang. Oh, Sultan Gegespa kedua. Kedua itu dibuatkan tentara kerajaan, dibuatkan Taman Sari, Benteng Keraton itu habis kedua. Oh, Hamengkubuwono ya. Iya. Sultan kedua. Itu gambarnya Sultan yang ke-8 dari yang ke-8 ya. Sultan ke-8 kalau sekarang sudah ke-9. Ini ke-10 kan? 10 Ini ya? kakeknya. Oh, ini kakek. Ini Ya. Ada polo, ada kain parang baru namanya, ya. Ada ambilan, tempat tinggal sana. Dikasih sajen juga, ya. oh harus ada saja. Iya, sudah ada. Ya. Ini apa, Pak? Itu buat itu Teh. kalau sekarang pispot untuk buang Oh, pispot. pispot ya untuk buang Air air pipisnya. kecil, pipisnya. Kalau ini Itu buat tempat sirih. Untuk- Kan ada tempat sirih kan? Itu sebagai simbol Oh, itu. Sabda Pandito Ratu. Sabda Pandito Ratu. Jadi apa yang diucapkan aja selalu dipatuhi, tidak pernah dirubah ya. Simbolnya ini. Iya, ini simbol sebagai Sabda Pandito Ratu bahwa kalau udah minuman? Tidak, sepa untuk buang sepa kan? Sepa apa itu, Pak? Untuk buang bila makan sirih semua dibuang kan? Oh, sirih ya. Sirih, nginang ya. Nginang. Oke. Nginangnya dibuang ke sini. Iya, kan itu sebagai simbol aja. Sabda Pandito Ratu niku. Ya, jemparingan ya ada. Ini berburu berarti. Ya buat panahan gitu ya. Panahan. Kan yang 8 tuh punya banyak kesukaan juga. Beliau suka menari, suka berburu, suka ya musik dan sebagainya kan. Ini tempat tinggalnya, tempat Duduknya, lenggahnya beliau. lenggahnya ya. Ampilan namanya. Ampiran. Buat tempat duduk raja kan. Tempat Ampilan. duduk raja ini. Kalau penerbangan beda lagi tuh damar kencana buat pelantikan. Kalau untuk rumah duduk raja namanya ampilan. Beda. Maniko? Mamet niku. Kalau ini buat itu membuat menyimak suatu pedang itu ya. Oh, masukkan pedang itu. betul. Pedang. Ya, kalau tonggaknya. Berarti keris berubah menjadi pedang. Iya. Ini ada bagian model panggilan tuh, modelnya gini ya. Itu boleh dipegang banyak apa boleh dipegang itu. Ada benang emas, ada model bul itu. Mas rangsang. Mas Patan besok pakai ini. Ini kain itu buat penari ya, namanya kain cinde. Kain cinde itu buat perlengkapan penari itu. Di megang itu ben dadi Boleh raja. pegang, monggo. Untuk nitis ke Ya, kamu berkah, kan ya. nggak tahu Ada untuk berkah. berkah. Iya betul. Mudah-mudahan ada berkahnya ya. Itu dipakai raja. Sudut sentuh. Itu timang, sabuk ya. Ini untuk perlengkapan prajurit ya, dodo ya. Mas. Masing-masing. Mm-mm. Kita mari kita geser ya Oke. ke sebelah timur ya. Ya sini. Kalau ini bagian-bagian wilayah kerajaannya di sini jadi semacam dinahnya ya. Yang Bapak terangkan itu ada dipajang di sini di bagiannya di sini ya. Kita bisa masuk dulu ya. Kita lihat berbagai sinar ini keterangan tentang dinah bagian kerajaan ini ya. Jadi
tantangan ini ya. Baik. Ini warna biru ini sebagai pembatas sungai. Pembatas Jadi keraton tuh diapit dua sungai yang sama jaraknya. Yang timur nama Sungai Tude, yang barat Sungai Minongo. Ini sungai ya. Itu istilahnya tengah itu sampai kanamnya 2 kilo sampai ubud juga sama. Keraton. Itu sebagai sumber filosofi keraton. Sini ke Kerapia 2 kilo, ke Tugu 2 kilo. Kerapia 2 kilo ke Tugu 2 kilo. Kalau keraton ke gunung sama keraton ke laut 28 kilo. 28 sama ya. Sebagai garis imajinernya Yogyakarta. Pas di tengah ya. Iya betul. Ini menggambarkan tempat asrama prajurit nih ya. Jadi pion-pion sebagai lambang prajurit keraton. Kalau alun-alunnya di mana? Alun di sini, di sebelah sini tengah. Oh di situ ya? Ya, masih kerajaan kan di tengah. Oh iya. Alun Kidul. Kerajaan ya. Latihan perang di situ. Iya betul. Kalau ini benteng masuknya Ini benteng kerajaan tempat pion hijau, kandang binangan atau panggung kerajaan. Ya. Sekarang banyak kerajaan ini dipakai untuk rumah ini tentara dulu kan, prajurit ya. Ada prajurit Biro Brojo, Ketangkulo, Ketanggung dan sebagainya itu sebagai asrama prajurit. Terus gambar ini ini ada kebutuhan banyak ini kan gunungan, ini kan selalu bikin gunungan ya. Gunungan untuk apa Pak? Untuk itu memberikan berkat kepada masyarakat. Itu tumpeng kan? Tumpeng Saya diperuntukkan ke masyarakat. Dibagi ke Kayak masyarakat. tumpeng, ya. Direbut ya? Diperebutkan. Karena ada 5 macam gunung yang keluar tuh biasanya. Gunung Bromo, Bromo, Gunung Depa, Pauwan, Lanang, Badon, sama Gunung 5 biasanya. di tempat kami juga ada. Iya, Berarti diikuti di tempat kami ya. Itu setahun 3 kali ada bukan itu. Besar, sawah, mulut. Berarti sebentar lagi. Iya. Kemarin kan bersawah kan? Iya. Besar kemarin kan? Dan lagi besar Sawah, mulut. Ya. Ya saat ini dan ini ya. Jadi Nirmala. sudah keluar kan tadi itu kan? Tadi itu kota wilayahnya kerajaan itu, oke? Nggih. Ya kita sini ya. Kali ini sebagai atribut bendera kerajaannya nih, jadi satu bendera kerajaannya prajurit keraton semuanya. Ada 10 bendera, jadi 10 panji kan? Ada 10 bendera. Panji punya bendera masing-masing. Oh, sebelum merah putih ini ya? Iya, ini sebelum merah putih beda, merah putih kan bendera negara kan? Panji itu berarti Panji itu menandakan kayak pasukan. golongan, pasukan betul. Oh. Panji Bugis, Surakarta, Wirobrojo, Jogokaryo, Patangkulo dan sebagainya itu punya bendera masing-masing ya. Ada 10 ya, Pak? Ya 10 bendera gimana. Nah, ini payung untuk tingkatan di dalam kepemimpinan di keraton ya. Jadi tiang semacam distrik itu punya payung berbagai macam warna. Itu ada itu contohnya itu. Dipakai itu bupati, perdana itu beda-beda ya. Warnanya juga ada, jurkunyi makam juga ada payung itu kan yang itu. Itu buat jurkunyi Mogiri kan, ada ya. Yang tadi nanti kan yang Mogiri kan, itu ada pakai itu kan. Payung itu. pangeran ya, anak rojo ini. Warnanya apa ini? Bupati. Wedone tahu, Pak? Wedono nih, Pak. Kayak camatnya mungkin ya. Ya udah mari kita geser masuk sini ya Dede ya. Iya. Ini juga pameran isinya. Awas kepala lo bang. Mas, Kali tentang perabotan yang dipajang sini sebagai abdian juga yang bekerja di tiap abdian itu punya juga masing-masing. Ada bagian bikin minuman, bagian masak, bagian bikin kue dan sebagainya itu abdi dalam semuanya. Ya. empu ya, empu. Empu, Ini bagian bikin minuman ini ya, namanya kocok kasehan.
untuk bikin minuman teh itu kepala dalam namanya ya. Oh, abdi dalam Jadi, kepara ada namanya. kepala dalam itu abdinya bagian tukang bikin minuman teh. Oh, ada namanya sendiri-sendiri. Jadi, ada yang namanya konco silir bagian lampu. Ada yang bagian konco silir, bagian lampu ya. Kalau bikin keris itu konco empu, bagian empu. Iya. Kali bagian masak ada lagi ini punggawa Datulaya. Ya, datulaya. Iya. Tukang masak nih. Iya. Ini empu membuat keris. Buat keris, empu namanya. Monggo, Pak. Ini busananya Sultan 8 bersama kelengkapannya nih ya. Sultan Dari 8. sepatu, untuk alas duduk ya. Ini bunga ya, Mas? Ini benang emas dari benang. Enggak, Masnya motifnya. Ya motif perisai. bunga. Oh. Iya, Sultan 8 tuh nggak mau hobi motif bunga ya. Bunga. Dulu kan beliau suka menari juga nih hasil karya ciptaannya Sultan 8 ya. Tari Jatayu atau tari Garuda. Oh, Iya. Garuda. Ada lagi suka musik, ini ada contoh musik ya. Musik Eropa ya. Pakai drum band sekarang berarti masuk dari Sultan ini. Itu Bangsa Mandolosono buat musiknya itu. Abdi Bangsa dalam Mandolosono. musik Tempat orkestranya, nggih. Pujangga berarti buat puisi-puisi Ini gitu. bikin itu surat aji bahasa Jawa juga, ya. Oh, ini Al-Qur'an juga ya? Nggih, apaan itu, nggih. Ada lagi bagian abdi yang punya kekurangan badannya pendek-pendek itu, namanya Polwijo. Polwijo. Abdi Polwijo itu yang abdi Tanaman. perempuan yang punya badan yang pendek-pendek itu. Kerdil ya maksudnya ya. Ini. Sekarang nggak ada lagi, udah nggak ada ya. Zaman dulu udah ada, masih ada. Tugasnya sebagai pembawa ambilan buat minumnya raja, buat persiapan minumnya beliau kan. Oh, ini Itu yang abdi itu, dalamnya. ya. Itu abdi yang semuanya yang punya kekurangan fisik ya, kekurangan fisik jadi badan yang pendek-pendek itu. Kalau sekarang kerdil ya. Ini juga ada lagi yang tugas sebagai wakil raja, perdana menteri ya. Perdana Menteri, guys. Jadi gelarnya Adipati Danurejo. Sekarang nggak ada lagi juga, karena sekarang langsung Sultan yang Memimpin. menentukan tugasnya kan Sultan bukan perdana menteri kan. Oh. Sekarang raja yang mengurus langsung di gubernuran. Ini penasehatnya dulu ya. Ya dulu ini sebagai ini wakilnya raja kan. Wakil raja. Wakil kesiswaan, kurikulum kuwi. Ini berbagai karya-karya tari di sini ya. Sultan 8 mau menciptakan tari kan. Garuda ya ini. Tari Garuda, tari Jadi- topeng ya. Lambang desa negara ya. Ini bagian pra-peradilan dikatakan sebagai penggawa negeri itu sebagai apa? Ruang persidangan ya. Dulu yang memutuskan ke orang Belanda sebagai jaksanya kan orang Belanda dulu kan. Oh, Jadi kalau ada putusan tuh yang untuk memutusin orang Belanda jaksanya. yang memutuskan orang Iya, Belanda. bukan Sultan. tapi Makanya langsung sekarang jaksanya. hukum Indonesia juga ngikut. Kalau sekarang hukum langsung hukum Indonesia kan, dulu masih hukum Tapi kerajaan kitabnya dulunya, kitabnya juga dari Hampir Belanda sama, kok. iya. Ini tahun 1865 kan. Zaman Belanda dulu ya. Oh, seperti ini. Oke. Ini Itu contoh media-media yang dipakai untuk pra-peradilannya itu ya. yang dibuat apa ini, Pak? Baru hanya sekarang untuk kunjungan kan boleh foto bersama di situ ya. Ini contoh model mejanya aja. Itu dihukum di Kalau dulu itu dihakimi ya, gini, dihakimi. Kalau misalnya ada hukuman itu nggak ada hukum pasti belum ada hukum pidana itu ada hukum cambuk atau hukum pengasingan. Kalau hukum berat itu diasingkan ke luar daerah, kalau hukum ringan itu dicambuk berapa kali? Dicambuk. Kayak di Aceh. Karena enggak langsung pemerintah yang ngurusin kan. Karena selain Indonesia Merdeka itu buat cerewet kita itu dilimpahkan ke pemerintah. Lalu sekarang ada hukum pidana kan berapa tahun gitu ya. Mau foto enggak? Pi, Fa. Sah. Besok beli kursi kok. Ada jualan kami ada abjad Jawa sama abjad nasional. ABCD ada, Pondok Corko ada, lengkap. Iya. Makanya tosnya banyak kan, tosnya banyak sekali kan. Oh iya, itu ono coroko. Ada 26 kan? Kalau dia 20 jadi 46 semuanya. Iya. Wih, iya. Iya mas, beda-beda tuh. Ada abjad Pondok di Coroko. sana, Pondok Corko ada, nggih. Jadi satu itu, nggih. Oke.
itu dengan kota Jogja dari dulu udah ada zaman sekarang sebelum mereka udah ada kota Jogja kan. Pokoknya Jogja itu terbagi satu Utama Jam 4 kabupaten. Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul sama satu Tamansia. Itu yang membawahi Soto sebagai gubernurnya kan. Kalau gubernur itu pilihan, jadi ada pemilihan. Kalau gubernur selamanya, bupati pilihan. Ya. Bupati pilihan. Kalau Gerobokan masih bupati nggih. Bupati ya, Masih pilihan Jawa juga. Tengah, nggih. Oh, Jawa Tengah nggih. Katanya nggak Jumatan, Pak. Hah? Ya, Jam sebentar berapa? lagi. Sebentar. Belum. Belum kok ini masih jam 11 belum Iya, ada. belum. Yogyakarta, Kulon Progo, Iya, Bantul, yang Jogja, nggih. Gunung Kidul. Yang paling luas ini di Gunung Kidul paling luas kan, banyak penemuan kan. Objek kayu baru banyak di sana. Indrayanti, Gua Pindung, pantai-pantai baru kan di sana. Kulo teng Wates Kulon Progo nggih, Wates. Pengasih Iya, pengasih Kulon Sentolo Progo. nggih. Iya. Simbah mriki. Oh, iya. Garwo tapi dari Garwo. Pengasih Kulon Progo. Kulon Progo nggih. Itu masuk Jogja masih. Jogja. Ya, kita sini ya. Kalau ini bagian pemilihan yang sekarang, organisasinya sekarang nih, yang dibawa oleh Sultan kan, sebagai pemilihan ada bilang sebagai pelaksana kerjanya itu. Abir itu punya tingkat golongan deh, dari mulai jajar sampai bupati. Di tingkat golongan itu ada 9 level ya. Ada jajar, bulanan, lurah. Yang ini, Pak? Oke. Nah, ini kan Putri Dalam yang sebagai pemegang pemerintahannya kan. Itu Sultan yang paling tertinggi kan Sultan juga ya. Sultan. Sultan itu berarti sudah masuk dari Arab ya. Waktu itu dari Sultan Agung itu ya. Sultan Agung. Mataram ya. Mataram ya. Nanti habis ini kita ke Imogiri. Oh iya, saya kan sowan kemarin. Nggih. Langsung ke atas bisa nanti. Nggih. Kan sekarang ini di Pembika hari Senin sama Jumat. Senin sama Jumat Kalau Senin nggih. pagi hari, kalau Jumat setelah Jumat. Setelah Jumatan nggih. Insyaallah. Nanti kalau ke sana hitung aja tangganya ada berapa itu ya. Kalau menurut tradisi sana tuh tangga Jumat naik ke atas tuh 365 jumlahnya. Sesuai patokan sejumlah hari tahun ya 365. Cuma kalau kita hitung sama-sama kadang beda, kadang kurang kadang lebih. Coba nanti dihitung ya berapa jumlah naiknya. Siap. Enggak Mbak. Monggo. Tapi kan sekarang udah ada jalan lingkar kan, jadi kalau dari bawah langsung tuh capek ya. Sekarang udah dibuatkan jalan pintas. Jadi nanti kalau misalnya kalau mau makam tuh bisa langsung lewat sini bisa. Biar jalan aja. Mas. Siap, Biar nih. merasakan Nanti bagaimana jumlah tangga masuk tuh sangat banyak. biar Jumlah 365 itu. 500 Puncak, ya. anak tangga nek Mas Aldi kuat. Cuma kalau naik itu jangan lihat atas, sambil berduduk aja jadi nggak capek ya. Oh gitu. Kalau nggak siksak tuh lebih enak. Siksa. Jadi jangan naik terus, siksak tuh lebih. Itu yang jejeran itu di mana, Pak? Kalau dia kan belum masuk sebelum Imogiri kan, masih daerah Ada. Bantul. Masih ada. Masih mantan jejeran masih ada. Itu masih masuk Bantul itu. Padepokan jejer itu. Iya, masih Bantul. Ya kita sini masih ada lagi nggih, pameran barang pecah belah. Niki nongkrong nggih? Ini kok sawo kecil mas. Oh, sawo. Nila. Kenapa kok dipasang di Itu kan sini? sebagai simbol lambang sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik, kamu harus Sawo punya ini sawo. kata serba baik ya, serba becik ya. Sawo serba becik. Jadi Nah, punya sesuatu yang baik. kuwi sawo aku. Lajeng napa meleh sing Itu ditandur? dimakan juga manis itu, rasanya manis. Enten ya. sawone, pundi? Cuma ini belum musim kan. Oh, belum. Ada kalau pas tumbuh buah tuh merah-merah itu musimnya. Niki. Ini ada nih satu nih ya. Niki, Pak. Nggih. Mas Dafa. Cuma nggak Sini, bisa Mas. dipetik, nggak boleh dipetik. Oh, nggak boleh. Nggak bisa. Kalau jatuh boleh diambil, kalau jangan Cari. nggak dijatuh nggak boleh. Sawo. Nggih. Ya, kita lagi sini lagi ya. Iya. Lagi sini ya pameran. Niki napa? Sami. Ini kan sami sawo kecil. Yang beda sawo selain sawo napa, Pak? Ada itu tampok arung, tuh jambu desono, nggih, jambu bol. Harus ada jambu ya? Nggih, jambu ke sebagai ini kan simbol keagungan, nggih. Niki napa niki? Ini tanduk pengantin juga sama kendaraan pengantin zaman dulu, nggih. Kita mriki. Ini dapur, dalam dapur. Niki pasir Ini ngano? masih dari Gunung Merapi. Gunung Merapi dibawa ke Kalau asli dari sini. Laos kan diganti pakai dari Gunung Merapi. Nggih. Kalau nggak panas tapi. Iya kan Gunung Merapi sudah. Kamu let's go. Bentar aja. Katanya kalau nggak panas.
Monggo. Ini perabotannya berbagai souvenir tamu-tamu kerajaan luar ya. Ini tentu jamuan tamu-tamu di keraton ya. Nggih. Ada jamuan modern Eropa, Oh iya. Jerman, Belanda, Jerman. nggih. Jerman itu hadiah. Belgia, ya, Belgia, Prancis ya. Gitu. Sudah kerjasama ya. Iya udah dengan ada sama dengan kerajaan. Eropa saat Kalau ini itu. buat Sultan masing-masing dia punya souvenir juga. Oh ini dari Sultan. Ini ada seleksiannya nih Pak G. Dimulai dari sejak Sultan ke-5 hingga ke-8 nih. 5, 6, 7, 8 nih. Jadi tiap Sultan berbeda. Yang ini 5. Ini ke-7 nih. Oh, ini 7 menika? 8. 8 menika? Yang ini yang ke-5 atas ini. Niki hijau ini yang ke-6 nih, Kak. Hijau 6. Oke, benten-benten nggih. Niku ngunjuk ini pun Teh, minum teh, khusus teh. teh. Buatan kopi mboten. Ya ada kopi ada, tapi lebih dominan teh. Dominan. Jangan minum kopi sekarang. Harus minum teh keraton. Sebenarnya ada 3 macam minuman teman. Nggih. Ambilnya dari sini minuman teh, kopi sama air putih. Jadi 3 macam minuman yang disiapkan untuk minum beliau. Kopi yang sal. Oh, Bisa, ya. Iya, iya. Air putih juga bisa. Ya. Nggih. Lajeng Nah, ini cara nikahan keluarga itu modelnya begini, modelnya. Pel. Jadi kalau di keraton itu ada acara pernikahan keluarga itu biasanya yang mau makannya duduk bersama di bawah, lesehan semuanya. Oh, dari lesehan nggih. Jadi namanya bangsal manis di bangunannya itu. Bangsal manis ya. Bangsal manis. Kalau yang di ujung sebelah itu tamu-tamu Eropa itu ada beda, pakai model meja kursi. Meja. Tapi Dan kalau itu tamu dari keraton. keraton Ya. duduk. Kalau sama putra-putrinya Ya, lesehan. juga, ya. Oh, makame Kalau lesehan. sekarang semua tamu pakai model kursi boleh. Boleh Dulu nggak sekarang. pakai sendok, pakai makan tangan. Nggih, pakai makan pakai tangan ya. Iya. Kalau berkuah pripun? Kan? Kalau berkuah tadi ini. Kalau pakai sendok. Gitu. Kalau dulu kan Kalau kering pakai tangan. Iya. Loh, Dik ini kok mau nenten sendok, Bro? Itu udah ada mulai Sultan Damu udah ada. Oh, sendok. sudah ada. Iya. Dari kamu. Ya di sana nanti ada acara tiga teman-teman sendok. Nggih. Niko teh nggih. Jika kan Damel iya kan kettle teh sama nggih. teh nggih, tikung nggih. Teko. Kita yang Belanda itu beda itu nggih. Tidak pakai model. Oh niki ingkang sak menika. Iya, kali ini yang tapi yang zaman Sultan 8 nih, masih zaman Belanda juga nih, nggih. Oh, zaman Belanda. Sudah ada model Eropa udah ada zaman Nabi 8. Ada buah, ada bunganya juga. Nah, model buah, ada lilin, ada ya. Ada lilin. Oh, itu sudah Eropa itu ya. Nggih, orang Probyong nggih. Itu buat singgasana raja itu ada itu yang di bawah sebelah itu buat sultannya itu ya. Kalau ini buat para tamu-tamunya ya. Ini sama Belanda ya. Iya, waktu itu dengan Belanda. JP Kun udah nggak ada itu. Sudah ganti. Kalau sekarang namanya udah mode catering. Oh, Jadi kalau catering ya? ada di dalam itu udah sistem dari luar. Nggih. Bukan masa jam tapi mode. Niki napa? Ini dispenser tempat Oh, penyaring dispensernya minum. gini? Ih, Cuma dulu nih. Dari Kak. Gucci ya ini. Dari Gucci nggih. Berkef Dari Jerman itu. Ford Jerman. filter dari Jerman. Ini satu Inggris, England ya. England. Inggris, ya. Boleh dipegang. Iya boleh. Apa sih? Catku warnanya iki. Tak ganti. Ya maksudnya itu sesuatu yang nggak boleh pegang supaya nggak jangan kotor. Oh, iya. Oke. Ya balik lagi ya. Sampai ya. Di sini kita geser ke depan lagi ya, monggo. Baik, yuk. Ini ya. Rombongan kita ini loh, jangan ke yang lain. Sini. Ini parkir bisnya di mana nih kok di jam BI atau di Ngabian? Bisnya Oh, tadi tengah jam iki. tengah jengan nggih. bisa masuk, nggih. Terus lewat sekolah-sekolah TK PAUD niku mau. Oh, iya iya. Sing radosane radi alit. Nggih. Nggih. Jalan kampung gitu. Jalan kampung nggih. Kalau bis besar kan nggak bisa masuk kan? Hmm. Sama pintar nih kok. Gitu. Kalau bis alit bisa masuk sampai situ. Nggih. Oh, ten. Dados pintune enten kalih nggih. Pintu Masuk napa nggih nika wau? Di situ aja satu. Oh, nggih menika wau. Karena depan kan ditutup sementara kan? Nggih. Kalau dibuat untuk pengunjung.
Itu enggak ketara, Pak. Di situ. Menika pinarak ingkang Itu abdi bagian- dalem teng ngandhep boten napa-napa. Memang aturannya nggak boleh pakai alas tikar langsung di tanah. Oh, kan? ngoten. Dan menika Bagian tugasipun tugas istana, bagian tugas bagian keamanan. Yang tamu yang naik, beliau yang beritahu, nggih. Pakai topi juga beliau yang beritahu, nggih. Itu tugasnya sehari penuh nih kan, 24 jam. 24 jam. Jangan di situ. Jadi di sini tugasnya itu Di shift-shift ngoten. Iya, shift. Satu kali datang 10 hari sekali. 10 hari Jadi sekali. soalnya itu hanya sebulan 3 kali aja. Yang tadi. Menika ini menika Kesatuan kan? satrian. Yang tadi buat keluarga laki-laki itu ya. Heeh. Bapak sampun pinten Saya mulai Tahun? masuk keraton dari tahun 85. 85 nggih. Tapi kalau masuk abdi keraton dari 2016. 2016. Iya. Oh. Kalau dulu kan tidak ada kewajiban, Nggih. freelance boleh, Nggih. masuk abdi juga boleh. Dulu kami belum siap. Kami siap dari batin baru masuk abdi dalam keraton. Bapak dalemipun pundi? Saya belakang sini masih Oh. tanah keraton. Masih Berarti ikut punya sultan. keluarga Masih, keraton nggih, nggih. punya keluarga Oh. biasa tapi lengganya di keraton. Nggih nggih nggih. 8 tahun belum kerja sini. Adik belum lagi ya. Belum lahir nih. 2016 ya. Heeh. 2016 sampai sekarang udah berapa tahun? 9 tahun ya. 9 Tapi tahun. kalau masih keraton udah 2000 tahun. 2005 ya. 1985. Oh 85. 1985 masuk, tapi masuk abdian 2016. Hmm. Ini sebelah lagi ada terjemah kan? Nggih. Paling setengah 12 khotbahnya. Di depan bisa, di Enten? panggung boleh, nggih. Di depan enten masjidnya. Enten, Masjid Roto di sini ada di samping dalam masuk itu ada. Nggih. Roto kan? Nggih. Dari kaki sini ada kiri sini. Mas Marvel mana tadi? Iya. Nanti saya tahan. Kuat hawa nafsu le. Raja itu kuat menahan hawa nafsu. Rajanya di belakang, Pak. Beliau masuk sana, kebetulan di belakang itu. Oh kebetulan Di jalan masuk menika. sendiri lewat belakang itu, nggih. Nggih. Gini ada di semua dari keluarga LC School. LC School dari Gerobokan ya. Nggih. Kini ada di dalam rangka turti keraton, Bapak sampai sini sudah memberikan pengarahan. Nggih. Pada kuring kami mohon maaf juga dalam Nggih. kami tidak bisa lebih detail lagi karena waktunya terbatas kan. Nggih. Yang mudah-mudahan ada yang menimba kunjungan sini ada masukan juga dapat membantu wacana ya untuk budaya kan. Nggih. Bapak doakan semua sukses menuju ilmu ke depan. Amin, Nggih. amin, amin. Matur nuwun Mau foto Bapak. dulu mungkin di sini boleh ya. Iya. Tak foto Mbak Bapak Monggo, dulu. silakan. Bapak di sini, Oh, Pak. siap. Tak fotoin. Mas, foto sini Ya, sama. sini boleh nggih. Mas, foto. Biar aku yang foto. Sini, Mas. Makasih ya, Dek. Sama-sama nggih. Mbak, sini tak foto. Siap ya, lihat sini sama Bapak Hafi. 1. Masuk Pak, masuk. 1, 2, 3, 1 senyum, 1, 2. Oke, sip. Saya boleh kita duduk dulu ya, Pak. Boleh di sana deh. Kita juga boleh di sana ya. Sambil ngadem ya, monggo. Saya itu baru sama-sama sukses semua deh ya. Semoga sukses semuanya. Katanya mau ke anak tangga itu. Engko to ning kono. Nanti di sana. Salam sama Bapak sih. Salaman mbek Bapak sih. Oh ya. Matur nuwun nggih, Pak. Pangestune nggih, Pak. Kasih doa untuk semuanya nggih, rajin Nggih. belajar nggih. Sama-sama. Ini tingkat SMP nih. Ada yang SMA enggak? Oh, alhamdulillah ada SMA ya. Ada SMA. Pak, kula matur sembah nuwun nggih. Ngapunten nek gadah. ya. Nggih, matur nuwun, Pak. Sukses semua deh ya, pinter ya. Rajin belajar. Sukses semuanya nggih, rajin semuanya deh ya. Siap. Ini sudah ya, Pak. Kami Monggo. berarti mau kalau di sini boleh. kalau pulang berarti lewat Itu tadi. yang tadi nggih. Nanti Nggih, Bapak sampun. tinggal secukupnya aja. Nggih, matur nuwun. Sama jalan aja nanti Nggih, Om. meseme. Jumatannya di Wonten masjid sebelah tuh. Berarti keluar Iya, ke kiri? ya, ada. Nggih, matur Bisa nuwun. dipakai tuh. Nggih. Nggih, monggo Pak, lanjut Pak. Nggih. Semuanya, Pak, nggih. Berarti nanti Jumatan dulu. Jumatan dulu baru ke itu yang makam itu. Iya, mending kita apa langsung ke makam Jumatan di sana. Ya gitu aja kok. Ya wes yo.
Itu jeda sih malah main apa? Hah? Jeda aja, Pak. Mau ben laku terus. Oke, oke, oke. Ya jeda. Lah iya kan